Hai, perkenalkan saya Yonda Putri Setiawan dengan NIM 24021380094 dari kelas SPS 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kedatangan Islam di Bumi Melayu dan Teori-teori Penyebaran Islam. Kedatangan Islam ke Nusantara berlangsung secara bertahap dan damai, terutama melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Para sejarawan berbeda pendapat tentang asal Islam karena bukti sejarah yang ditemukan tidak sama, sehingga muncul berbagai teori seperti teori India, Arab, Persia, Cina, dan Turki. Masuknya Islam kemudian memberi pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Melayu Nusantara, mulai dari pendidikan hingga politik. Teori India menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim dari Gujarat dan India Selatan. Para sarjana Belanda seperti Snoeck, Pichenappel, dan Mokyut mendukung teori ini karena hubungan antara India dan Nusantara sudah berlangsung lama. Mereka juga mengaitkan dengan batu nisan Malik Ibrahim di Gresik yang bentuknya mirip dengan nisan dari Gujarat. Di sini muncul beberapa anggapan bahwa Islam dibawa oleh komunitas Muslim India yang menjadi perantara perdagangan antara Timur Tengah dan juga Asia Tenggara. Teori Arab menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Teori ini dianggap paling kuat karena adanya catatan Cina yang menyebutkan bahwa pedagang Arab sudah menetap di pesisir Sumatera sejak awal perkembangan Islam. Mazhab yang dominan di Nusantara yaitu Syafi'i, juga sama dengan yang dianut di wilayah Arab. Seminar masuknya Islam tahun 1969 dan 1978 semakin menguatkan bahwa jalur Arab merupakan jalur utama penyebaran Islam ke Nusantara. Teori Cina berasal dari keberadaan komunitas Muslim Tionghoa yang datang ke Jawa dan Sumatera pada abad ke-9 akibat konflik di Guangzhou. Bukti pengaruh Cina terlihat pada arsitektur masjid di Jawa yang memiliki bentuk bangunan berciri Tionghoa. Teori ini melihat adanya kesamaan budaya antara masyarakat Islam Nusantara dan juga Persia, seperti peringatan Asyura 10 Muharram ajaran tasawuf, misalnya kemiritan ajaran Al-Hajjaj dan Sheikh Siti Jenar, serta kehadiran ulama Persia di Aceh pada masa Ibnu Batutah. Teori Turki dikemukakan oleh Martin van Brunes yang menunjukkan adanya peran utama Kurdi Turki dalam proses Islamisasi Nusantara. Pengaruh ini terutama terlihat melalui jalur tasawuf dan tarekat. Beberapa bukti pendukungnya yaitu 1. Kitab Tanwir al-Qulub karya ulama Kurdi yang sangat populer di kalangan tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Lalu yang kedua, ulama Kurdi seperti Ibrahim al-Qurami pernah mengajar ulama Nusantara di Madinah, kemudian ilmunya dibawa pulang ke Indonesia. Lalu yang ketiga, tradisi Barzanji yang sangat dikenal di Indonesia yang juga berasal dari ulama Kurdi. Perkembangan Islam di Indonesia. Islam berkembang cepat melalui dakwah ulama dan mubalik, terutama di pusat perdagangan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Perla, Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Tidore berperan besar sebagai pusat kekuasaan dan penyebaran Islam. Muncul lembaga pendidikan Islam seperti masjid, pesantren, surau, dan dayah. Lalu lembaga-lembaga ini membentuk dasar pendidikan hukum dan juga kehidupan sosial masyarakat Muslim di Nusantara. Kesimpulan, masuknya Islam ke Nusantara memiliki banyak teori. Namun dari berbagai kajian yang ada, teori Arab dianggap paling kuat karena didukung oleh bukti sejarah yang lebih jelas. Islam pertama kali diyakini datang melalui pesisir Sumatera, terutama di wilayah Barus, Aceh, dan Pasai. Perkembangan Islam kemudian berlangsung pesat berkat peran ulama, mubalik kerajaan Islam, serta lembaga-lembaga seperti masjid, pesantren, surau, dan dayah. Islam juga berkembang secara damai dan berbaur dengan budaya lokal, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Melayu Nusantara. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai kedatangan Islam di bumi Melayu dan teori-teori penyebaran Islam. Sekian dan terima kasih. Dadah!